Ya, kalau hari ini engkau sedang ada pergumulan yang berat, engkau berkata, saya udah gak kuat ibu, saya udah gak kuat Tuhan. Bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sekalipun juga mungkin hari ini kami sedang dalam keadaan sakit, namun kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami tetap bersyukur sebab Tuhan masih beri kami kesempatan untuk melihat hari ini. Karena itu selama dikatakan hari ini kami mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Biarlah kami melandasi hidup kami sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami biar firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, kita akan sama-sama ya membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman ini berkata bahwa yang pertama kita harus syukuri adalah bahwa kewargaan kita sekarang adalah di dalam sorga. Memang kita masih hidup di dunia, tapi ingat kita ini warga negaranya sudah warga negara sorga. Ya, ketika kita dulu hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa, kita mengikuti roh-roh dunia sehingga kita terus tenggelam di dalam kepahitan, amarah, kenajisan, segala macam perbuatan daging yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Yesus datang menyelamatkan kita, memindahkan kita yang tadinya kita di dalam kerajaan maut, di dalam kerajaan neraka, di dalam kerajaan setan. Karena itu dikatakan bahwa kewargaan kita itu ialah di dalam sorga. Bapak Ibu, selama kita hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, menuruti firman-Nya, maka kewarganegaraan kita itu ya tetap adalah di dalam sorga. Kita tidak bisa seenak-enaknya. Makanya banyak yang berkata, oh saya ini Kristen, oh saya ini pengikut Yesus, saya pasti masuk sorga. Kewargaan saya belum tentu. Selama kita mengikuti prosedur yang berlaku dari sebuah negara itu, maka kita itu masih sah ya menjadi warga negara di negara tersebut. Tapi ketika kita tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka otomatis kita tidak menjadi warga negara di situ. Bahkan kita bisa dideportasi atau diusir keluar dari negara itu kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Di Indonesia aja kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar atau apapun ya, maka dia ya terancam kewarganegaraannya. Demikian juga dengan kerajaan sorga. Tuhan Yesus datang memberikan kita warga negara, identitas yang baru. Dikatakan kita ini diberi kodrat ilahi. Dari hidup yang lama kita dipindah menjadi hidup yang baru. Kita terima kewarganegaraan yang baru, yaitu warga negara sorga. Selama kita mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kita masih sah. Ya, ketentuannya apa? Yesus berkata, ya ikutilah jalan kebenaran. Engkau berseru Tuhan, Tuhan, tapi engkau melakukan kejahatan. Engkau hidup seolah-olah engkau bertindak, hidupmu itu seperti warga negara neraka. Ya, maka engkau tidak layak untuk menjadi warga negara sorga. Ya, saya selalu mengajarkan tentang firman yang murni. Jangan terbuai dengan sekali selamat tetap selamat. Ya, ada ketentuan, tidak gampang masuk sorga itu, tidak mudah. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Waktu pertama
kali kita dijamah Tuhan, tidak Tuhan lihat perbuatan baik kita. Saya ketika dijamah Tuhan sedang dalam keadaan berdosa, bahkan mau bunuh diri karena akibat dosa. Tapi Tuhan selamatkan saya. Itu yang dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi setelah kita menerima warga negara sorga itu, maka kita harus menjaga, kita harus mengikuti ketentuan yang berlaku supaya jangan kita yang membatalkan keselamatan itu. Dari pihak Tuhan tidak pernah batal, tetapi dari pihak kita lah yang memilih untuk tidak menjaga kasih karunia Tuhan itu. Nah, kewargaan negaraan kita dikatakan itu adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hari-hari ini kita sedang dalam proses penantian. Keselamatan kita pun akan diuji sampai pada hari yang terakhir, di mana firman Tuhan berkata semua kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Akan ada pengadilan di hari yang terakhir, di mana disitulah akan ditentukan mana yang selamat, layak untuk tetap menjadi warga negara kerajaan sorga, mana yang tidak. Kita sehari-hari ini masih menantikan Sang Juru Selamat itu untuk datang kembali menjemput. Dan dikatakan ayat 21, kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita nanti akan diubah ketika Tuhan datang. Orang-orang yang layak mengikut dia akan diubah ke dalam tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang ada dalam tubuh daging ini yang masih bisa merasa sakit, yang masih bisa berbuat dosa ketika kita marah, yang masih bisa melakukan segala hal yang tidak berkenan, tubuh daging yang masih bisa mengeluh, tubuh daging yang bisa masih terasa capek menghadapi pergumulan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau jatuh dalam dosa, bangkit kembali, bertobat dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa lelah, Tuhan, itu karena daging kita yang tidak kuat menderita. Tapi sabarlah Bapak Ibu, karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, Dia akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya di dalam kemuliaan. Karena di Tuhanlah yang punya kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya berdoa supaya kita semua tidak menjadi lemah. Saya berdoa supaya kita tidak menjadi lelah. Kita terus menantikan kedatangan Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita. Kalau hari ini engkau sedang ada pergumulan yang berat, engkau berkata, saya udah gak kuat Ibu, saya udah gak kuat Tuhan. Bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Sampai ketika engkau datang satu saat nanti, tubuhku yang hina ini, tubuh yang lemah ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, di mana aku menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Biarlah hari-hari ini kita terus mau tetap berjuang, tinggalkan dosa, minta kekuatan, hadapi semua pergumulan dengan hati yang bersyukur, supaya ketika nanti Tuhan datang, kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, kewargaan kita tetap di dalam kerajaan sorga dan tidak ada seorang pun yang gagal di dalam perjuangan iman. Saya terus berdoa agar kita semua menang sampai di garis akhir, sehingga sama seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan aku memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu tetap kuat, sekalipun engkau sedang berjuang hari-hari ini, rasanya tidak ada jalan, tetap percaya pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tunggu, satu saat kelak nanti Tuhan akan mengubahkan tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dan segambar dengan Dia di dalam kemuliaan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk terus berjuang menjadi serupa seperti Engkau, supaya ketika Engkau datang, Engkau mengubah kami dalam tubuh kemuliaan-Mu Bapa. Ubahkan kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau dalam hidup ini. Biar kami mau berjuang karena kewargaan kami itu ada di dalam sorga. Mampukan kami Tuhan untuk terus ada dalam perjuangan pertandingan iman yang benar, agar kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di dalam
hidup kami. Biar hidup kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang di mana Yesus hidup di dalam kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami tetap bisa menjaga kewargaan kami di dalam sorga sampai Engkau datang kali yang kedua dan kami diubah dalam tubuh kemuliaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang setia dibangun pagi hari dalam keadaan sehat walaupun sakit. Mereka mencari Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan untuk mereka boleh terus berjuang dan menang. Sembuhkan yang sakit Bapa. Lawatan Tuhan tercurah bagi setiap mereka yang sakit hari ini. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Penjagaan penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan apa yang kami lakukan hari ini berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong Bapa, berikan pengharapan yang baru agar kami berjuang sampai pada garis akhir. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan, terima kasih buat 1 tahun Tuhan tambahkan panjang umur di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Kau juga Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga negara Indonesia tentram dalam tangan Tuhan. Indonesia makmur di dalam tangan Tuhan, bahkan boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Engkau juga terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Bapa. Apapun persoalan, pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, Tuhan turut bekerja. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami percaya doa dan ucapan syukur kami naik menjadi dupa yang berbau harum. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.